Kalau Oh ngeliat ya, di jadi video kok kayaknya sumur tujuh ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Hari ini saya akan jalan-jalan sekaligus mendaki ya. Perjalanan saya kali ini akan ke daerah Pandeglang ya, Banten. Kita ada rencana untuk hari ini, yaitu akan mendaki gunung sekaligus ziarah ya. Gunung ini namanya Gunung Karang. Gunung Karang ini merupakan gunung yang tertinggi di wilayah Banten berdasarkan data yang saya baca ya dari Wikipedia. Di Gunung Karang ini ada peninggalan atau peninggalan sejarah namanya Sumur Tujuh. Berdasarkan informasi yang saya dapat, Sumur Tujuh ini merupakan peninggalan dari Sultan Maulana Hasanuddin. Nah, bagaimana perjalanan saya kali ini atau pendakian dan ziarah saya hari ini? Yuk ikuti terus perjalanan saya guys. Hari ini saya kebetulan berdua sama teman saya. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju ke Gunung Karang.
masuk sumur 7 setelah perjalanan kurang lebih tadi berapa ya? 1 jam. Kalau dari Serang 1 jam. Dari Serang tadi kita jalan 1 jam ya. Ini kita sudah masuk. Jadi nungguin Mas Mus. Jadi katanya sarapan, rupanya sarapannya di kontrakan. Jadi kita sudah sampai di pintu masuk sumur 7 ini. Ini tadinya kita settingannya kirain kabutnya itu sore guys, tahu ternyata pagi udah kabut. Pagi ini sudah ada kabut ini. Gelap. Tapi mudah-mudahan lancar ya kita. Ini pos pintu masuknya ya. Jadi kalau kita mau naik, satu orangnya itu masih kontribusi ya 15.000. Ya, ini kalau kita mau naik ke atas kita wudhu dulu di sini. Ini ada tulisan selamat datang di pintu sumur 7 Karomah Ki Jagaraksa. Ya, ini pos kita mau naik atau kita kalau mau ziarah ke sumur 7. Niat kita mau ziarah ya ke sumur 7. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke sana ya. Walaupun cuacanya lumayan ekstrim ini. Kabutnya tebel ya. Ini sama Bung Akbar ya. Sama Mas Ian. Mas Ian atau Mas Akbar Rianto. Oke, ini emang kita sudah full nih atas 100% untuk ziarah. Iya. Kayak kemarin kita nggak ada niat 100%. Kalau kita hari ini insya Allah lah ya, kita memang diniatkan untuk ziarah. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil manfaatnya dari perjalanan ini ya, karena ini legenda ya, legenda di Banten. Ya gimana? Target kita hari ini guys 787 DPL. Mantap. Kemarin cuma 200 DPL guys. Oke. Oh, jadi jalannya ini agak licin ya, karena kabut. Yuk. Ini kita belum apa-apa ya. Ini masih di bawah. Lagi lah guys. Kita masih di bawah. Semenek oh. Napasnya kok wis Ini jalannya agak licin ya. Kita start jam 8.45 guys. Oh iya, kita start dari pintu masuk sumur 7 jam 8.45. Ya kira-kira sampai sumur itu kalau menurut informasi buat yang pemula 4 sampai 6 jam. Berarti kemungkinan kita sampai sana agak siang. 4 sampai 6 jam ya? 9, Iya. 11, 12, 1, 2 Sampai ke berarti kemungkinan sumur 7. antara jam 2-an guys Jam sampai 2. sumur. Mudah-mudahan. Oke.
pos 1 ini. Cuacanya berkabut. Sekarang jam setengah 10 ya. Jam 9.25. Kita baru mau nyampe pos 1 ini. Kita sudah sampai di pos 1 guys. Mas Mus kurang tidur ini. Ini kita sudah sampai di pos 1. Berubah. Jadi kita ini sudah sampai di pos 1 ya. Ini suasananya berkabut tuh lumayan tebel. Sekarang jam 9.45 lah ya. Kita baru nyampe pos 1 karena memang kita jalannya nyantai ya. Oke, ini suasananya sangat berkabut. Yuk, ini pos 1-nya. Pos 1 kita apa itu? Mas Akbar, dia pencinta kopi hitam ternyata. Ini Mang siapa namanya Mang? Mang Ahmad. Ini yang ada warung ya, ini di pos 1 ada warung. Yang jaga kemarin Kang Hafid, sekarang Kang Ahmad gantian. Nah ini kemarin Mas Akbar ini yang waktu minggu yang lalu dia beli kayu lemo. Loh, ini juga di sini sedia hari ini. Jadi ini suasananya. Kalau kemarin kita kesini itu nggak ada kabut ya, jadi kita bisa memandang sampai jauh ya ke bawah. Ini kita jarak pandang kita terbatas karena udah 2 hari ini kata Kang Ahmad ini di sini kabutnya lumayan tebel ya, jadi jarak pandang sangat terbatas. Tuh nggak kelihatan. Oke, dari pos 1 kita naik lagi. Tanjakannya lumayan licin, harus ekstra hati-hati. Ayo.
Jadi tadi saya pakai jaket, sekarang jaket atau sweaternya saya lepas ya, karena udah mulai berkeringat ini. Jadi kalau kita banyak gerak, kita berkeringat. Kita sudah sampai di pos 2 ya. Ini banyak juga teman-teman yang mendaki ya. Ini ada kemah di sini, udah bermalam. Ini teman-teman yang sudah duluan mungkin dari tadi malam, mereka berkemah di sini ya. Banyak juga nih. Ini jam 10:30, cuman suasananya masih berkabut ya. Ini teman-teman yang berkemah di sini. Mas Ian, cuma setengah jam ada di pos 1 kesini. Mas Ian kayaknya fit banget hari ini. Mas pos kurang. Oke, kita istirahat sebentar di sini. Kita lanjut aja. Lanjut. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Kita lanjutkan lagi perjalanan dari pos 2 menuju ke Sumur 7. Sekarang udah jam 10:30. Kita ketemu sama Basiar. Turun Kang? Ya, semangat lah. Udah mas-masan ini. Aduh. Yuk, kita ketemu sama teman-teman yang sudah
3 ya. Kita mau melanjutkan perjalanan dari pos 3 ini ya. Suasananya berkabut sekali. Itu ada teman-teman yang di sini. Kelihatan tendanya. Ini masih sama Mas Ian. Kita berdua. Cus lagi Skuy dari pos 3. Kita jam 10.43. Woi, semangat atuh. Skuy, kita lanjutkan perjalanan ke Sumur 7 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini medannya masih sama ya. Medannya masih sama, menanjak dan licin karena kabut juga embun ya. Ini Mas Ian di depan. Ini treknya lumayan ya, licin, menanjak dan sempit ya, kayak lorong gitu. Apa namanya? namanya kubuk. Kubuk. Kalau orang Dayak bilang kubuk, itu bisa disayur. Nah, saya kaget ternyata di sini ada. Jadi kayak di Kalimantan deh jadinya. Wih, mantap nih. Orang Kalimantan nih Mas Ian. Cuma dia udah lama di Serang ya, Banten. Kita masuk lorong ya. Wow, ini ada lorong-lorong tapi menanjak. Napasnya udah 1-2 ini kembang kempis. Mantap ini. Jalur yang kita lewati mau ke Sumur 7. Ini posisi sudah habis dari pos 3 ya. Ini kita udah naik lagi. Tadi kita udah Ini gelap ya. akar-akar. Ini lorong. Jadi sepanjang jalur setelah pos 3 itu lorong-lorong kayak bekas parit aliran air. Oke. Suasana masih berkabut. Jarak pandangnya sekitar 10 meter lah. Alhamdulillah mudah-mudahan nggak hujan. Kita lanjut. Oke.
lumayan curam ya dan licin. Oke, kita lanjutkan perjalanan dengan cara merayap. Ini loh. Jadi kita nah, ini yang saya ceritain tadi ini jadi kayak sejenis pakis. Jadi kalau di tempat saya itu bisa buat sayur. Kalau di tempat saya orang Dayak bilangnya kubuk, bisa buat sayur guys. Nah kita sudah melewati pos 3. Kita apa? Suasana masih berkabut, makin gelap dan tempatnya makin licin. Saya mengingatkan buat teman-teman tetap jaga etika dan adab ketika naik gunung. Jadi setiap gunung itu punya etika dan adab, punya aturan masing-masing. Jadi kita harus menjaga itu. Oke, lanjut. Masih dalam perjalanan ini. Oke, ini jadi semenjak kita sudah ngelewatin pos 3 itu udah nggak ada lagi ladang atau kebun masyarakat ya. Jadi begitu sudah melewati pos 3 itu udah hutan, pohon-pohon banyak, jadi udah nggak ada ini lagi masyarakat yang berkebun. Ya, saat ini jam 11 ya, 10.57. Ada kayak apa ya? Jadi kalau mau menyusahkan diri harus berangkang-berangkang ya. Chicken way ini namanya. Chicken way itu apa, Bos? Jalur pintas. Wah, jalur pintas. Chicken way. Yuk, ini kabutnya makin tebel ya. Masih ada perjalanan ya. Sering ini jalannya. Masih gelap karena kabut ya. Tadi waktu kita naik, informasi dari yang jaga di pintu masuk ini udah 2 hari ya, 2 hari di sini ada kabut ya. Masih tetap semangat untuk naik sampai ke sumur tujuh.
walaupun cuacanya kabut, padahal ini jam 11 ya, tapi kayak masih subuh ya, pagi-pagi. Ini jalurnya kita sudah alami ya, lewatin akar-akar. Jadi kalau dari pos 1 sampai pos 3 jalannya masih bebatuan ya. Ya, bebatuan. Kalau sudah dari pos 3 ke atas ini sudah akar-akar ya, karena di sini udah hutan murni. Ya, ini ada teman-teman baru turun ya. Mangga. Ya, ini teman-teman yang habis daki ya, baru turun. Mangga. Masih semangat. Jadi kita di jalan itu saling menyapa, ketemu pendaki. Mangga Kang. Ini teman-teman baru turun. Ayo mangga. Turun Kang? Iya. Mangga. Ya, itu teman-teman tadi yang sudah turun ya. Jam 11. Kita baru naik. Ya, oke, istirahat dulu. Ya, kita memutuskan untuk istirahat di sini. Istirahat dulu ya. Kita minum-minum dulu di sini karena sudah lumayan capek ya, haus. Oke, masih istirahat ya. Ini suasananya syahdu banget ini ya, berkabut. Tapi seger ya. Memang kalau kita sering olahraga gitu ya, di badan juga enak. Ini Mas Akbar ini, Mas Ian ini, dia udah jagung goes sih Mas. Sampai kemana aja Mas terakhir? Ke Jogja itu 2 kali. Ke Jogja 2 kali goes. Ke Gunung Merapi waktu itu ke Mbah Marijan. Oh, ke Mbah Marijan dia udah 2 kali goes dari Banten ya, Banten ke Jogja. Dari Cilegon Jogja. Di Cilegon. Terus yang kedua dari Cilegon ke Masjid Gede ke kota Jogja. Oh, kota gede. Terus yang kedua ke Bali. Ke Bali, waduh luar biasa. Dari Cilegon Banten ya ke Bali goes. Ini luar biasa ini. Jadi ini makanya tadi saya disalib terus ini. Saya ndaki itu, wah dia Kalau Mas kurang turu. Jadi intinya kalau kita nanjak itu dibikin santai saja ya. Betul. Dalam arti jangan terburu-buru ingin segera ke puncak ya atau ke atas. Jadi kalau kita santai, rileks, perasaan juga, karena bagaimanapun mindset kita itu ketika kita ndaki itu pengaruh ke apa ibaratnya ke badan kita ya. Kalau Ada tips sedikit dari saya. Yang pertama, niat itu lebih kuat daripada tenaga kita. Niat gitu ya. itu penting. Iya. Sekarang kalau nggak
ada yang cobain kesini tanpa niat. Mungkin pos 1 kita udah nggak kuat karena Waduh, nggak gitu. niat. Tapi kalau niat itu kita power kita itu ibaratnya dari rumah full. Karena udah niat kesini. Udah Oke, apapun. ini mantap ya, salah Yang kedua, satu. yang kedua ini saya kombinasi dengan kebiasaan saya bersepeda. Jadi pengaturan napas itu harus benar, kuat. Jadi biasakan napas dari hidung keluar dari mulut. Begitu ya. Supaya kuat. Ya. Oke. Jadi ini luar biasa ya, ini Mas Akbar ini dia udah ya kalau di goes atau bersepeda tidak diragukan lagi ya, dia udah dari Cilegon Banten ya sampai ke Bali. Tapi kalau untuk mendaki kayaknya ini baru, tapi luar biasa ini fit. Saya disalip terus dari tadi, ketinggalan terus ini. Karena memang ya bagaimanapun ya kebiasaan, kalau kebiasaan kita olahraga sama yang jarang olahraga mungkin secara pernapasan itu juga berbeda ya. Nah, oke, kita lanjutkan perjalanan. Ini posisi kita nggak tahu ini ketinggian berapa ya. Cuman ini kita sudah lumayan jauh. Kita udah melewati pos 3, udah jauh lagi ke atas. Kita mau melanjutkan perjalanan. Kita ziarah ya, yang terutama ziarah ke Sumur 7 ya, karena ini bagaimanapun kita napak tilas ya, salah satu legenda ataupun sejarah di Banten ya. Yang kedua kalinya memang kita niat mendaki juga, karena ini untuk ya kita hari ini libur ya, untuk olahraga juga supaya kita sehat. Mungkin seperti itu. Kita lanjutkan. Ya, ini jalurnya lumayan sempit ya untuk dilalui. Ya, kita ketemu sama teman. aja. Kande mana? Cikande modern. Oh, modern Permai. Iya. Turun kan? Duluan ya. Iya, iya. Mangga. Ya, itu teman-teman yang sudah turun ya. Kita baru naik. Ini udah jam 11.45. Turun kan? Permisi ya. Permisi. Ayo teh. Aduh. Yuk. Kita tadi ketemu sama teman-teman yang sudah mau turun ya. Jalannya agak becek karena
dari embun ya, embun yang berjatuhan jadi becek jalannya. Ini kita papasan sama teman-teman yang udah mau turun. Turun Kang. Naik ini baru naik. Mangga. Ya ini teman-teman yang sudah turun ya. Dari mana Kang? Dari Blaraja. Blaraja. Telaga Bestari. Oh iya, mangga. Mari. Mari. Turun Kang. Ya, Hah? Oh, siap. Salah ambil air. Oke. Ya guys, kita sudah sampai di Sumber Pucuk. Kita sempat kehujanan di jalan, jadi lumayan lama kita kehujanan. Dan kita kebetulan bawa jas hujan, jadi lumayan dingin. Kita kehujanan cukup lama. Ini juga ada teman-teman yang berkumpul di sini. Ini musola ya, musola di dekat Sumber Pucuk. Ya alhamdulillah kita sudah sampai di Sumber Pucuk. Walaupun tadi sempat kehujanan ya, akhirnya kita sampai juga di sini. Saat ini jam 12.43. Ada musola di sini. Ini lokasi Sumur 7. Nanti kita sholat dulu, habis itu kita ke sumurnya. Ini di sini musola. Ini lokasinya.
kita tadi sudah sholat zuhur di sini. Kita mau ke Sumur 7. Di situ kita persiapan untuk turun. Cuacanya dingin banget hari ini, jadi saya pakai kehujanan. Kalau ya, ngeliat di jadi- video kok kayaknya Sumur 7 ini ya, kita